Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, pada hari ini masih merupakan momentum di bulan Syawal. Masih banyak kita yang melaksanakan tradisi halal bihalal, kemudian saling bermaaf-maafan satu sama lain. Ada hal yang ingin saya garis bawahi dari tradisi tersebut. Dilihat dari dua jenis kategori atau dua jenis pengelompokan hubungan antar sesama manusia. Dalam ilmu pengetahuan, hubungan kita dengan yang lain itu ada yang mengelompokkannya ke dalam dua hubungan. Yang pertama adalah hubungan transaksional. Yang kedua, hubungan non-transaksional atau disebut juga dengan hubungan transformasional. Bagaimana kedua hubungan ini dikaitkan dengan tradisi bermaaf-maafan kita? Mari kita bahas satu persatu. Hubungan transaksional atau hubungan yang sifatnya tukar-menukar itu didasarkan pada pertukaran uang, barang atau jasa. Dalam hubungan transaksional ini, setiap orang yang terlibat dalam hubungan itu memiliki tanggung jawab dan penghargaan atau keuntungan yang jelas. Tanggung jawab tersebut akan menentukan apa yang diharapkan untuk disumbangkan oleh setiap orang yang berhubungan transaksional tadi, serta imbalan yang akan diterima atau diharapkan untuk diterima oleh masing-masing sebagai hasil dari upaya mereka. Contoh hubungan transaksional ini seperti tukar-menukar barang. Kita membeli barang di toko, maka kita menukarkan uang dengan barang yang kita perlukan. Atau kita membeli jasa, kita datang misalnya ke tukang potong rambut, kita menukar jasa tukang potong rambut dengan uang yang sesuai dengan harga yang disepakati. Contoh lain adalah hubungan transaksional, contoh lainnya adalah pinjam meminjam barang, pinjam meminjam uang, perjanjian kontrak kerja, kontrak pembelian, dan berbagai macam kontrak yang mengikat dan menghasilkan tanggung jawab kepada salah satu atau kedua belah pihak. Itu hubungan transaksional. Yang kedua, ada hubungan yang namanya non-transaksional. Hubungan non-transaksional atau hubungan yang tidak terkait dengan tukar-menukar tadi merupakan hubungan antara dua orang atau lebih, dua kelompok atau lebih, di mana satu orang melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa niat untuk mendapatkan imbalan secara langsung. Imbalan yang akan diperoleh oleh orang tersebut adalah hubungan baik yang terjalin di antara kedua orang tersebut. Dan imbalan tadi seringkali menghasilkan hubungan yang bertahan lama. Hadirin, meminta maaf dan memaafkan dalam situasi lebaran perlu kita tempatkan secara tepat di dalam dua hubungan tadi. Yang paling tepat adalah ketika kita saling memaafkan orang lain, maka hubungan yang harus kita kedepankan dan ada di dalam pikiran kita adalah kita memperbaiki hubungan non-transaksional. Sehingga ketika kita meminta maaf kepada orang lain dan orang lain memaafkan kita, bukan berarti kita terbebas dari segala beban yang berkaitan dengan hubungan transaksional. Ketika kita mempunyai masalah atau tunggakan atau hubungan tanggungan dalam hubungan transaksional,
dalam hubungan pinjam-meminjam, utang piutang, kontrak yang belum dilaksanakan, maka tidak otomatis hilang dengan saling bermaaf-maafan. Kewajiban transaksional akan hilang ketika salah satu atau kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya, atau salah satu pihak menyatakan pembebasan kewajiban dari pihak yang lain. Penting hadirin untuk kita perhatikan, kewajiban dalam hubungan transaksional ini ketika belum terpenuhi oleh kita, maka akan mengakibatkan tergadainya kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Untuk konteks akhirat, kita bisa lihat dalam beberapa sejarah di mana Nabi enggan menyalatkan mayit sahabat beliau yang dia masih mempunyai beban atau tanggungan transaksional. Mari kita ambil salah satu contoh. Sahabat Nabi Jabir bin Abdullah menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia untuk sholat atau menyalatkan jenazah yang meninggal, sementara jenazah itu atau dikarenakan jenazah tersebut mempunyai sangkutan hutang. Kemudian ada sebuah jenazah yang didatangkan kepada beliau. Beliau kemudian bertanya, apakah jenazah ini masih punya utang yang belum dibayar? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, utangnya 2 dinar. Maka beliau kemudian mundur dan bersabda, sholatlah untuk saudaramu. Artinya beliau tidak mau menyalatkan. Lalu di antara kami, kata Jabir bin Abdullah, ada orang yang bernama Abu Qatadah dan berkata, wahai Rasulullah, 2 dinar itu nanti saya yang akan membayarnya. Setelah ada kesepakatan itu, setelah ada pernyataan dari Abu Qatadah, lantas Rasulullah bersedia menyalatkan jenazah tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang memiliki hutang, sebagaimana baiknya dia, sebagaimana keadaan meninggalnya dia sebaik apapun, seperti mati syahid, maka statusnya di akhirat itu amal ibadahnya masih menggantung. Ada sebuah hadits lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa daina." Semua dosa orang yang mati syahid itu pasti diampuni kecuali satu, hutang. Artinya hutang tidak otomatis hilang dengan status dia sebagai mati syahid. Ada hadis lain yang mempertegas apa yang diceritakan dalam cerita di atas. Kata Rasulullah, man faraqar ruhal jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah minal kibari wal ghululi wad daini. Kata Rasul, barang siapa rohnya sudah terpisah dari jasad, adapun ia terbebas dari 3 perkara, maka ia akan masuk surga. 3 perkara itu adalah: pertama, sombong; yang kedua, ghulul atau korupsi; yang ketiga, hutang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya kalau masih ada 3 beban ini, dia ketika meninggalnya berperilaku sombong, dia dalam keadaan korupsi, dan kemudian yang ketiga masih memiliki hutang, maka status masuk dia surganya itu masih tertahan. Satu lagi, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad pernah menolak mensalatkan seorang jenazah yang gugur dalam perang Khaybar. Ia juga menunjukkan ekspresi kebencian yang begitu nyata pada jenazah tadi. Rasulullah dengan tegas menolak
namun masih mempersilahkan sahabat lain untuk mensalatkan sahabat yang gugur tadi. Para sahabat kemudian bertanya, mengapa Rasulullah menolak mensalatkan jenazah tadi, padahal dia mati dari perang Khaybar. Kemudian Rasul menjawab, sahabat kita itu telah melakukan ghulul atau korupsi atau perilaku curang. Setelah ditelusuri, ternyata sahabat yang gugur tersebut menyimpan manik-manik hasil rampasan perang yang belum dibagikan, yang nilainya hanya sekitar 2 dirham, atau kalau dirubah ke nilai rupiah saat ini hanya sekitar 150.000. Hadirin, sahabat yang diceritakan di atas tadi melanggar hubungan transaksional. Karena transaksinya, sahabat yang gugur akan mendapatkan ghanimah atau harta rampasan. Setelah harta rampasan dikumpulkan oleh Rasulullah dan kemudian dibagi oleh Rasul. Sementara sahabat yang dibenci Nabi ini mengambilnya duluan dengan pengharapan dia mendapatkan double, mendapatkan hasil curian dan nanti mendapatkan hasil pembagian. Terakhir, para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berhati-hati dalam hubungan transaksional ini. Kita berharap ketika kelak Allah mengambil nyawa kita, tidak ada lagi hubungan-hubungan transaksional kita yang masih menggantung dan belum kita selesaikan. Karena kalau itu terjadi, alamat kehidupan kita akan sengsara di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'at wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i